Berikutnya mungkin dari Glenn, Baby. Dari aku. Iya. Aduh, jujur kalau dari aku pribadi ya emang bener-bener nggak ada kerjaan jadinya. Karena dulu biasanya kan dari freelance sendiri itu bisa lumayan lah, sebulan itu bisa lumayan gitu. Misalkan minggu ini bisa tiba-tiba lusa tuh ada kerjaan, minggu depan tuh bisa ada 2 kerjaan tiba-tiba. Cuma karena emang udah nggak ada event sama sekali, jadinya ya untuk freelance tuh bener-bener nol sama sekali. Dan puji Tuhannya tahun lalu itu kan aku sempet ditawarin untuk jadi satu produser kan di YouTube channel. Dan itu gajinya ya nggak terlalu gede-gede amat gitu per bulannya. Jadi istilahnya kayak kasih per bulan gitu. Ditambah Gaby, gaji bulannya puji Tuhan Gaby nggak jadi keluar kemarin. Soalnya kan sempat mau keluar tuh bulan apa? Bulan Februari. Iya, bulan Februari sempat mau keluar. Harusnya udah habis kontraknya. Cuma diperpanjang lagi sama bos. Jadi bulan Mei ini harusnya udah terakhir juga nih kerja. Cuma kayaknya sama mereka diperpanjang lagi sih, puji Tuhannya. Jadi mohon bantuan doanya semoga diangkat lah jadi karyawan mungkin. Karyawan tetap. Iya, karyawan tetap gitu. Cuman, nah yang aku mau bersaksi sebenarnya gini kan aku kan ngedit khotbah juga buat Next Gen kan. Dan yang barusan Koris sampein itu sama yang Pak Royal sampein. Ya aku kayak, wah gila. Ini kayaknya udah double strike nih, kena nih. Kalau kita walaupun lagi COVID gini kayaknya nggak boleh diem-diem aja gitu. Nggak boleh, karena jujur aku tuh saking kayak udah nggak ada gaweannya nih, cuman yang si YouTube doang itu kan istilahnya nggak terlalu berat lah. Aku jadi kayak nggak, jadi bingung mau ngapain, diem aja. Kadang-kadang cuman ya masak, kadang-kadang ya gitu. Cuman begitu kemarin ngedit terus tadi dikuatin kayak gitu juga aku kayak, wah gila gue harus cari something deh, gue harus mikir nih. Harus ngapain gitu, harus entah mau jualan kayak apa. Dan akhirnya ya sebenarnya mungkin ini doa yang dijawab sama Tuhan, tapi memberikan suatu pelajaran. Karena dulu tuh aku sebenarnya tuh berpikir nih dari dulu ya, aduh gue moto doang nih, gue pengen punya bisnis apa ya, yang lain kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan kasihnya dengan pelajaran yang lumayan gitu, melalui COVID ini. Di satu sisi jadi nggak ada pemasukan dari freelance yang biasanya lumayan, sampai kadang tuh kita bisa saving tiap bulan. Sekarang tuh bener-bener nggak bisa, bener-bener yang pas. Bener-bener pas, semuanya tuh pas gitu. Jadi masuk, keluarnya pas gitu. Dan itu yang gimana ya? Jadinya tuh kita bersyukur banget deh. Cuman kita tuh masih ibaratnya tuh ini garis nih, kita tuh udah di garis nih. Jadi masih takut gitu. Perasaan takut itu masih gede banget di hatiku gitu. Nah kalau tiba-tiba Gaby nggak diterusin kontraknya, nah kalau tiba-tiba YouTube channelnya berhenti gitu kan, jadi masih ada sedikit ketakutan gitu di dalam aku gitu sebenarnya. Kalau dari Gaby mungkin ada sesuatu? Iya, kalau selama ini kan sebelum COVID kan maksudnya masih kebantu. Kalau misalkan Glenn sebelum COVID ini kan dia emang masih kerja gitu kan, masih ada tambahan pemasukan lah. Nah terus pas semenjak COVID ini kadang-kadang jadi ngeliatnya nggak tega juga. Aduh nih anak biasanya kan produktif hari Selasa misalkan atau Sabtu Minggu pasti dia masih ada ngisi weddingan. Nah kalau lagi kayak gini kan nggak ada weddingan kan nggak mungkin bisa gitu. Nah kadang-kadang makanya ya terus berdoa aja sih. Jadi kita saling nguatin gimana nih caranya kita bisa ngelewatin ini gitu tanpa bener-bener harus kayak mengeluh atau gimana. Jadi ya puji Tuhannya sih ya Tuhan masih, maksudnya ya gajiku juga nggak dipotong gitu kan, masih terus full. Nah, walaupun nanti mungkin kalau emang nanti diterusin kontraknya harusnya kan ada kenaikan gaji perjanjian sebelumnya, tapi kemungkinan katanya sih nggak ada kenaikan. Cuma ya puji Tuhannya kan
ya nggak apa-apa deh, yang penting gajinya nggak dipotong gitu, masih bisa kerja lah, masih bisa ada penghasilan. Nah cuma ya itu, jadi di rumah paling jadi kayak lebih kerjaannya kalau work from home tadi benar kata Oris, jadi benar-benar lebih produktif, benar-benar bisa kayak biasanya kan kalau di kantor tuh mungkin dulu pas masih ada anak-anak masuk, jadi banyak kegiatan yang mungkin harusnya bisa kita selesain, jadi banyak ketunda karena ada event-event dadakan, tapi sekarang bisa lebih produktif lagi. Nah terus si ini kan juga jualan masker, jadi ikutan jualan masker juga. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin pemasukan gitu. Jadi ya intinya sih kalau aku sama Glenn terus berharap dan berdoa terus sih, saling nguatin aja gitu. Aku nguatin dia yang mungkin selama ini juga lagi masalah di kerjaannya belum ada pemasukan. Jadi nggak nuntut harus gini ya, kamu harus gini ya. Enggak, tapi terus saling menguatkan aja sih gitu. Sebenarnya aku Menghindari konflik. bersyukur sih punya istri yang kayak gini gitu. Kalau dari freelancer kan tahu sendiri lah. Jangan ketawa dong, waduh ini ntar malam biar dapet nih. Kayak gininya itu loh, aduh gak kuat Modus kayak kayaknya. gini. Ini modus kayaknya, Gap. Modus nih. Modus. Nggak, tapi jujur ya, aku tuh jujur ya, sebelum aku ngedit tutorial itu, stresnya luar biasa, bener. Gak kelihatan, cuman tuh sebenarnya aku kalau di rumah tuh ya, kalau udah di kasur tuh aku udah mikir, terus otak tuh kayak nggak bisa berhenti. Aduh, ini bikin apa gitu. Sampai kemarin juga aku ketemu Ko Andi juga, itu Ko Andi juga kemarin cerita sama aku juga kayak, dan aku juga kayak baru, wah gila kayak emang mesti cerita ya, maksudnya kita sama-sama sharing jadinya tuh tahu kondisi teman-teman juga yang lain gitu. Dan ternyata eh, dari bercerita gitu kita jadi bisa menemukan opportunity yang lain, kayak misalkan kok ini mau bikin ini, mau bikin itu, mungkin kita bisa in charge bareng apa gimana. Dan ternyata setelah aku dengan khotbah itu dan ditemukan sama orang-orang kayak gitu, aku jadi mikir, wah ternyata Tuhan masih punya cara. Entah kita bikin sama temen atau jualan apa. Jadi kita dipaksa untuk berpikir yang harusnya tuh yang jangan sampai kita tuh nyerah gitu sebenarnya. Gara-gara dengar tadi Koris juga ngomong kayak gitu, aku jadi wah gila, ini kita nggak boleh nyerah sih. Kita nggak boleh sampai kalah sama keadaan. Itu sih udah kalau dari kita ya. Lu jadi curhat, maaf ya. Aduh. Nggak apa-apa, Glenn. Terima kasih sudah mau bercerita. Kita berikan aplaus buat Glenn dan Itu gimana? jempol.